Halo anak kelas 9, ketemu lagi bersama Miss Elsa di Listrik Dinamis Review yang part 2. Kali ini Miss Elsa akan melanjutkan, kemarin udah sampai beda potensial, sekarang lanjutkan ke energi listrik. Energi itu tenaga anak-anak, adalah kemampuan suatu benda melakukan usaha ataupun kerja. Menurut hukum kekekalan, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ingat gak? Itu berarti bahwa energi hanya bisa diubah dari satu bentuk energi kepada bentuk energi lainnya. Misalkan energi listrik berubah menjadi energi panas, atau cahaya, atau gerak, ataupun bunyi gitu ya. Nah, energi listrik merupakan energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik anak-anak. Energi yang tersimpan pada arus listrik memiliki satuan ampere dan tegangan listrik pada satuan volt dengan ketentuan daya listrik satuan watt. Maka dapat disimpulkan bahwa energi listrik sama dengan muatan listrik. Sementara jika mencari muatan listrik itu harus mencari ininya dulu, aliran listrik kali watunya gitu ya. Nah, sekarang kita cobain ke rumus turunannya. W merupakan energi listrik untuk satuan joule, di mana 1 joule itu kan merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan sebesar satu kolom dengan beda potensial 1 volt. Hingga 1 joule itu sama dengan kolom dikali volt gitu ya anak-anak ya. Sedangkan muatan persatuan waktu yaitu kuat arus yang mengalir, maka energi bisa ditulis karena I sama dengan Q dikali T gitu, dan diperoleh rumus turunannya nih anak-anak. W sama dengan I dikali T kali V. Atau W sama dengan V dikali I dikali T. Jika persamaan dihubungkan dengan hukum Ohm, F sama dengan I dikali R, maka dapat rumusan kayak gini. W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Dari persamaan di atas menunjukkan besarnya energi listrik bergantung pada muatan, arus listrik, beda potensial, hambatan, dan waktu. Semakin besar muatan, beda potensial kuat arus dan waktu, semakin gede juga anak-anak energinya. Nah, sedangkan untuk hambatan, semakin besar hambatan, maka energi semakin kecil. Oke anak-anak, di sini ada contoh soal. Sebuah kipas angin listrik memiliki hambatan 2000 ohm dan tegangannya itu 220 volt. Digunakan selama waktunya itu anak-anak 20 menit. Berapa jumlah energi listrik yang dibutuhkan untuk memutar kipas? Nah, tadi kita udah memiliki hambatan. Hambatan kan simbolnya R. Nah, 2000 ohm, terus ada volt, 220, tegangannya ya. Terus waktunya T-nya, T kecil 20 menit sama dengan kalau 1 menit kan 60 detik. Anak-anak 20 dikali 60 jadi 1.200 detik. Masukin deh rumus turunan yang tadi tuh anak-anak. W sama dengan energi listrik sama dengan tegangan kuadrat dibagi sama si hambatan baru dikali waktu. Nah, anggap aja kayak 220 kuadrat ya, sama aja kayak 220 dikali 220 ya. Dibagi 2000 dikali 1.200. Kan 220 dikali 220 itu kan 48.400. Kamu bagiin sama 2.000. Hasilnya kan 24,2. Nah, nanti 24,2 dikali 1.200 hasilnya 29.040 Joule. Sekarang daya listrik. Jadi pernah nggak kalian perhatiin alat listrik yang ada di rumah kalian? Bila kamu perhatikan dengan cermat, setiap peralatan listrik tersebut kan mencantumkan kayak spesifikasi dari alat-alat tersebut. Misalkan kayak ada di setrikaan tuh anak-anak, tercantum ada tulisan label tuh 220 strip 300 W gitu ya. Nah, berarti bila diberikan tegangan, ini kan kita udah tahu ini artinya tegangan volt, V. W ini kan berarti daya listriknya. Berarti tegangan 220, maka daya listrik yang dipakai oleh setrika tersebut 300 watt. Lalu apa yang dimaksud dengan daya listrik? Daya listrik adalah usaha dibagi waktu ya, perubahan energi waktu dibagi waktu. Dengan rumus turunan, simbolnya daya listrik itu adalah P. Tadi usaha itu W dan waktu itu T. Nah, bisa juga daya itu tegangan kuadrat dibagi sama R, hambatan, gitu ya. Nah, terus bisa juga P-nya itu V, V itu adalah tegangan, I itu adalah kuat arus. Bisa juga I kuat arus,
kuadrat dikali sama hambatan, tergantung soal yang dipecahkan, diketahuinya apa. Sekarang ada contoh soal seperti ini, setrika listriknya itu anak-anak memiliki elemen pemanas dengan hambatan 40 ohm. Ketika setrika listriknya bekerja mengalirkan, 2 ampere ya, tentukan tegangan yang diberikan. Kan di sini kita tahu berarti hambatan yang ininya adalah R ya kan simbolnya dan yang ini 2 ampere itu adalah I. Nah, sekarang kita masuk yang A. Berarti kalau udah ada I sama R, berarti kita nyari tegangannya itu kan rumusnya adalah F sama dengan I dikali R. Mudah ya. Nah, tinggal 40 kamu kaliin sama 2. 2 I dulu ya. 2 dikali 40. Berarti di sini tegangannya kita dapat 80 volt. Sementara yang B daya listrik, karena yang diketahuinya sudah ada volt, terus udah ada I, udah ada R, ya, udah ada hambatan, udah ada kuat arus, berarti kita pakai P sama dengan I kuadrat R. Tetap ya pakai yang diketahui yang pertama. I kuadrat, berarti kan 2 kuadrat ya anak-anak ya. Terus habis itu dikali sama R-nya itu 40. Berarti 2 kali 2 itu 4, dikali sama 40 jadi 160 watt. Oke, sekarang yang C. Energi kalor yang ditimbulkan dalam waktu 5 menit. Ingat, 5 menit itu 1 menit kan 60 detik, berarti 5 menitnya itu kita jadiin ini dulu ya. Sehingga di sini W sama dengan I kuadrat R T. Nah, jadinya anak-anak masukin ya di sini 2 ya, 2 kuadrat dikali R, 40 dikali T, udah di ininya 5 menitnya dikali 60 ya, 60 detik, jadinya 300 kali 300. Nah, sama dengan berapa? Tadi kan 2 pangkat 2 adalah 160 dikali 300 anak-anak, jadi 48.000. 48.000 joule. Kayak gitu ya. Oke anak-anak, sekarang kita bahas yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya cara menghitung biaya listrik. Nah, cara menghitung biaya listrik bagaimana sih caranya? Yuk kita lihat dulu ya. Anak-anak, biaya penggunaan listrik itu dihitung berdasarkan jumlah energi listrik dalam kilowatt per jam atau kWh. kWh itu adalah penggunaan energi listrik sebesar 1000 watt dalam waktu 1 jam. Nah, jadi 1 kWh itu sama dengan 1000 watt ya, dikali 1 jam. 1 jam itu kan 60 kali 60 detik ya, jadi sama dengan 3,6 M. Meter. Menghitung, besar energi listrik yang digunakan per hari, anak-anak, misalkan di sini ada tabel ya, kita ngelis dulu nih alat-alat listrik di rumah kita. Ada setrika, televisi, kulkas, kipas angin, lampu. Nah, tertulis dayanya anak-anak 200, 120, terus habis itu 180, 80, dan 20. Jumlahnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Dipakainya 2 jam, 15, sepanjang hari berarti 24 jam. 12 jam dan 12 jam. Sebenarnya anak-anak gampang ya, tinggal kaliin dulu aja ininya ya semuanya. 200 dikali 1 dikali 2 jadi 400 watt. Nah, 120 kali 1 kali 15 jadi 1800. 1800 kali 1 180 kali 1 dikali 24 jam ya kan.
Udah semuanya dapet, baru anak-anak, ngitung dulu nih berapa wattnya, baru nanti harganya. Harga dalam 1 bulan kan biasanya berapa, wattnya udah ketemu nih anak-anak. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, baru dikali 30 hari kan 1 bulan. Sehingga dapat segini nih watt. Dari watt dirubah jadi kWh, kilowatt, dibagi 1.000 ya anak-anak ya. Setelah itu kan biayanya kan 1.000 ya. Nah, plus 20.000. Nah, nanti biayanya jadi dapat segini. Selanjutnya, yang terakhir adalah cara menghemat listrik. Pertama, mematikan air conditioner bila tidak ada orang di ruangan, terus mematikan lampu pada saat siang hari, mematikan televisi bila tidak ditonton, memilih perangkat listrik dengan watt dengan tegangan listrik yang rendah. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi Miss Sasa akan kasih kesempatan kalian untuk menulis yang lain itu pada kuis. Jawablah ketiga kuis berikut ini di buku tulis kalian, dan jangan lupa menggunakan cara ya untuk nomor satu dan nomor dua. Putar kembali video yang sebelumnya untuk mengetahui cara dan rumusnya. Masa satu buat anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi